Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhalisa dengan NIM 1904030209. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester dari mata kuliah analisis laporan keuangan. Nah, baik, langsung saja. Adapun yang pertama yaitu pengantar analisis laporan keuangan. Nah, laporan keuangan adalah suatu bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan sendiri yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas yang biasa dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu, dan yang kedua untuk mengetahui kelemahan-kelemahan perusahaan. Selanjutnya yang kedua yaitu bagian B, komponen laporan keuangan. Menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, laporan keuangan lengkap terdiri dari 5 jenis laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, laporan laba rugi sendiri merupakan statement atau profit and loss statement, merupakan laporan keuangan yang berfungsi untuk menilai kinerja keuangan, apakah perusahaan mengalami keuntungan atau kerugian pada satu periode akuntansi. Selain untuk mengetahui keuntungan atau kerugian, laporan laba rugi juga dibuat untuk memberikan informasi tentang pajak perusahaan, bahan evaluasi manajemen, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Nah, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal sendiri adalah laporan yang menggambarkan perubahan, baik berupa meningkatkan atau menurunkan penurunan aktiva bersih selama satu periode. Pada saat awal pendirian perusahaan, sebagai pemilik perusahaan pasti menyetorkan modalnya. Selama beroperasi, tentu saja modal awal akan berubah menjadi sesuai dengan kinerjanya. Misalnya, jika pada periode berjalan perusahaan mengalami kerugian, maka modal akan berkurang. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami keuntungan, modal akan bertambah. Selanjutnya laporan posisi keuangan. Seperti namanya, laporan posisi keuangan atau neraca atau balance sheet merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah perusahaan. Dalam laporan neraca, kamu akan melihat informasi tentang aset, kewajiban, dan modal perusahaan secara lengkap dan rinci. Dengan kata lain, elemen dalam laporan neraca hanya tiga akun tersebut. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Nah, jenis laporan keuangan yang keempat yakni laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas memberikan informasi tentang aliran kas perusahaan yang masuk dan keluar. Selain itu, laporan arus kas juga berfungsi sebagai indikator untuk memprediksi arus kas di periode yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan atau yang biasa disebut dengan CALK merupakan bagian dari laporan keuangan suatu entitas. Namun catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib dibuat oleh perusahaan, sehingga biasanya perusahaan yang membuat catatan atas laporan keuangan adalah perusahaan-perusahaan yang skala besar atau perusahaan yang sudah membuka public companies. Tujuan pembuatan laporan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang rinci tentang hal-hal yang ada pada jenis laporan keuangan, sehingga letak catatan atas laporan keuangan adalah di belakang sendiri. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu bagian C, keterbatasan laporan keuangan. Nah, meskipun laporan keuangan memberikan banyak informasi tentang perusahaan, mereka memiliki keterbatasan. Pernyataan tersebut terbuka untuk interpretasi, dan akibatnya investor sering menarik kesimpulan yang sangat berbeda tentang kinerja keuangan perusahaan. Misalnya, beberapa investor mungkin menginginkan pembelian kembali saham, sementara investor lain mungkin lebih suka melihat bahwa uang diinvestasikan dalam aset jangka panjang. Nah, tingkat hutang perusahaan mungkin baik-baik saja untuk satu investor, sementara yang lain mungkin memiliki kekhawatiran tentang tingkat hutang perusahaan. Nah, saat menganalisis laporan keuangan, penting untuk membandingkan periode-periode untuk menentukan apakah ada tren atau adakah tren, serta membandingkan hasil perusahaan rekan-rekannya di industri yang sama. Nah, keterbatasan laporan keuangan. Analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan. Oleh karenanya, kelemahan laporan keuangan harus selalu diingat agar kesimpulan dari analisis itu tidak salah. Nah, objek analisis laporan keuangan hanya laporan keuangan. Untuk menilai suatu laporan keuangan tidak cukup hanya dari angka-angka laporan keuangan. Kita juga harus melihat aspek lainnya seperti tujuan perusahaan, situasi ekonomi, suatu industri, gaya manajemen, budaya perusahaan, dan budaya masyarakat. Nah, selanjutnya itu objek analisis adalah data historis untuk menggambarkan masa lalu dan kondisi di masa berbeda dengan kondisi masa depan.
Nah, yang keempat yaitu bagian D, manfaat laporan keuangan. Nah, adapun manfaat laporan keuangan dapat dibagi perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama manfaat intern sebagai pedoman untuk efisiensi di periode berikutnya untuk mengevaluasi kegiatan usaha yang sedang berjalan sebagai pertanggungjawaban pengelola perusahaan. Yang kedua, manfaat ekstern untuk mengajukan permohonan kredit ke bank untuk pemerintah menentukan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan, untuk investor menentukan prospek perusahaan dan status keuangan bagi para supplier untuk menjamin kelancaran pembayaran barang, dan untuk kreditor memastikan kemampuan pengembalian pinjaman perusahaan, dan untuk para karyawan mengetahui stabilitas dan profitabilitas perusahaannya. Nah, yang kelima yaitu apa itu analisis rasio. Nah, analisis rasio adalah suatu langkah yang dibandingkan dengan angka lain sebagai suatu hubungan. Menurut Jonathan Golein, berpendapat bahwa rasio adalah suatu angka yang digambarkan dalam suatu pola yang dibandingkan dengan pola lainnya serta dinyatakan dalam persentase, sedangkan keuangan adalah suatu yang berhubungan dengan akuntansi seperti pengelolaan keuangan dan laporan keuangan. Nah, analisis rasio keuangan digunakan oleh dua pengguna utama, yaitu investor dan manajemen. Investor menggunakan analisis rasio untuk melihat apakah ada perusahaan itu investasi yang bagus atau tidak. Analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. Selanjutnya yang keenam yaitu F, tujuan dan adanya analisis rasio dalam perusahaan. Nah, sebagai alat barometer untuk melakukan forecasting atau memproyeksikan posisi keuangan di masa yang akan datang, mereview kondisi perusahaan saat ini, permasalahan dalam manajemen, operasional maupun keuangan. Alat ukur untuk melakukan efisiensi di semua departemen perusahaan. Nah, yang ketujuh yaitu fungsi analisis rasio. Adapun fungsinya yaitu untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap hutang lancarnya. Yang kedua, rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan mengukur aktivitas atau likuiditas perusahaan dilihat dari ketersediaan barang. Rasio ini menunjukkan efisiensi di mana perusahaan menggunakan seluruh aktivanya untuk menghasilkan penjualan. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas atau activity ratio. Rasio aktivitas menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan kepada Anda. Nah, rasio profitabilitas dan rentabilitas profitability ratio merupakan rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan dibandingkan penjualan atau aktiva. Nah, selanjutnya rasio investasi, yaitu merupakan mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada para pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dan dalam jangka waktu tertentu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.